Kabupaten Gresik, Jawa Timur menyimpan segudang cerita sejarahnya sendiri. Beragam kisah masa lampau itu kini menjadi sejarah yang dapat dijadikan pelajaran. Tak hanya itu, sisa-sisa sejarah itu kemudian juga menjadi daya tarik dalam pariwisata, salah satunya wisata religi. Di Gresik, Anda dapat menjumpai kisah masa lampau dengan berwisata ke banyak destinasi wisata religi. Mulai dari mengunjungi makam Sunan Giri, atau mengunjungi makam Islam tertua di dunia. Berikut codot prihatin rangkum destinasi wisata religi di Gresik yang dilansir dari berbagai sumber. 1. Makam Jerat Lanjeng. Jerat Lanjeng atau dengan nama lain Makam Panjang, merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Bawean. Makam ini terletak di pinggir pantai, yakni Pantai Kubur Panjang. Konon makam itu adalah kuburan salah satu abdi setia Sang Aji Saka, Duro, yang meninggal dunia di pantai tersebut. Menurut cerita, kematian Duro dikarenakan mempertahankan amanat yang diberikan oleh Sang Aji Saka untuk menjaga pusakanya. Peristiwa tersebut bermula pada kesalahpahaman antara Duro dan saudara seperguruannya, Sembodo, yang juga diutus Sang Aji Saka untuk mengambil pusaka tersebut. Rupanya Sang Aji Saka lupa bahwa dia pernah berpesan kepada Duro untuk menyerahkan pusakanya tersebut, hanya jika yang mengambil adalah Sang Aji Saka sendiri. Namun, karena suatu alasan Sang Aji Saka mengutus saudara Duro yang juga abdi setianya yaitu Sembodo, untuk mengambil pusaka tersebut. Sama-sama mempertahankan diri untuk menjaga amanat dari sang guru. Pertempuran pun tak terelakkan. Karena ilmu mereka berasal dari guru yang sama, keduanya memiliki kesaktian yang sama. Akhirnya, keduanya meninggal dunia. Konon, cerita tersebut terangkum dalam aksara Jawa. Jika Anda hendak berwisata ke lokasi ini, maka bisa mengaksesnya melewati Tanjung Anyar, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. 2. Makam Putri Cempo. Makam Putri Cempo adalah salah satu daya tarik wisata religi yang terletak di Gunung Sari, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas. Sekitar 2 km ke arah timur dari Kompleks Makam Sunan Giri. Daya tarik objek wisata ini adalah arsitektur cungkup makam yang unik khas negeri Champa, Kamboja, dengan ornamen hias serta pewarnaan yang cerah. Pesona alam perbukitan dengan rerimbunan pohon dan semilir angin perbukitan yang menyegarkan turut menambah indahnya suasana. Bahkan, sekarang ini banyak kafe yang berderet di sepanjang jalan menuju lokasi Puncak Cempo. Di sana Anda bisa menikmati menu minuman khas Gresik yaitu kopi sambil bercengkrama dan bersuah fotoria. Tak heran jika kemudian banyak orang yang menyebut kawasan Putri Cempo dengan sebutan kawasan wisata milenial. 3. Makam Jujuk Champa. Makam Jujuk Champa terletak di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, sekitar 4 km dari Pelabuhan Sangkapura dan 1,5 km dari Jalan Lingkar Bawean. Makam Jujuk Champa merupakan makam tunggal dengan bangunan yang sudah direnovasi. Berada di area perkampungan penduduk, membuat makam Jujuk Champa sangat gampang dijangkau. Menurut cerita yang berkembang, Jujuk Champa adalah seorang kepala rombongan dari negeri Champa, Kamboja, yang melakukan perjalanan ke Jawa. Di tengah perjalanan, Putri Champa yang turut serta dalam rombongan sakit dan meninggal di Pulau Bawean, tepatnya di Desa Kumalasa. Penduduk setempat menyebutnya dengan kuburan Mbah Putri. Sementara pimpinan rombongan tidak meneruskan perjalanan dan memilih menghabiskan usianya di Pulau Bawean. Penduduk setempat sering menyebutnya dengan kuburan Jujuk Champa. Barang-barang peninggalan Jujuk Champa sampai saat ini masih ada dan disimpan rapi di rumah salah satu warga Desa Kumalasa. Seperti halnya makam-makam tokoh lain di Bawean, makam Jujuk Champa juga bernuansa religi dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. 4. Makam Siti Fatimah. Siti Fatimah binti Maimun lahir pada tahun 1064 Masehi, yang merupakan anak dari pasangan Syekh Maimun atau Sultan Mahmud Syah dari Iran dan Aminah dari Aceh yang datang ke Jawa dan akhirnya menetap di Desa Leran. Di desa inilah kemudian Siti Fatimah binti Maimun tinggal dan menyebarkan ajaran Islam hingga beliau wafat dan dimakamkan di sana. Makam Siti Fatimah binti Maimun terletak di dalam sebuah cungkup. Cungkup tersebut berbahan batu kapur yang diambil dari Gunung Suci, Desa Suci Manyar.
Berbeda dengan bangunan makam aulia pada umumnya, cungkup tersebut dibangun menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Konon, cungkup tersebut dibangun oleh seorang Raja Majapahit yang beragama Hindu yang dulu hendak mempersunting Siti Fatimah binti Maimun, atau dikenal juga dengan Dewi Retno Suari. Kedatangan Siti Fatimah binti Maimun ke Majapahit sendiri adalah diutus oleh ayahandanya Sultan Mahmud Shah Alam, untuk mengislamkan Raja Majapahit tersebut sebagai prasyarat kesediaannya untuk diperistri. Namun, utusan yang menyampaikan hal tersebut justru diperlakukan dengan tidak layak oleh Raja Majapahit. Sehingga untuk menebus rasa bersalahnya, dia membangun cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun tersebut. Oleh karena itulah arsitektur bangunan cungkup tersebut dipengaruhi oleh Hindu. Kawasan makam Siti Fatimah binti Maimun dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan sejak tahun 1973 dan ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya nasional. Dan makam beliau ditetapkan sebagai makam Islam tertua di Asia Tenggara. 5. Situs Giri Kedaton. Menurut beberapa versi sumber sejarah tradisional, situs ini merupakan kedaton, istana, atau pusat pemerintahan era Giri I yakni Sunan Giri atau Raden Paku atau Raden Ainul Yakin, yang kemudian diteruskan secara turun-temurun oleh para keturunannya. Giri Kedaton didirikan oleh Sunan Giri pada sekitar tahun 1487 Masehi. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai Kedaton Giri berdasarkan petunjuk Syekh Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri, atas dasar kesamaan segenggam tanah yang dibawa dari Samudra Pasai. Bangunan yang awalnya adalah pesantren tempat Sunan Giri mengajarkan ajaran agama Islam kepada para santrinya itu kemudian dikenal dengan Giri Kedaton. Situs ini banyak didatangi peziarah maupun wisatawan umum sebagai tempat bermunajat dan belajar sejarah bangunan kuno. Menurut cerita, tempat ini merupakan tempat pengukuhan raja-raja Islam Demak sampai Pajang. Di tempat ini pula dibangun masjid atau pondok pesantren yang pertama di Giri, yang kesemuanya tinggal nampak bekas-bekasnya, termasuk kelengkapan kedaton lainnya berupa batu pelinggihan, kolam wudhu dan dinding pagar kuno. Di belakang masjid terdapat pula makam Raden Supeno, putra Sunan Giri yang meninggal ketika masih remaja. Situs Giri Kedaton ini terletak di puncak sebuah bukit dengan tanjakan tajam yang relatif curam, tepatnya di wilayah Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kebomas, Gresik sekitar 200 meter sebelah selatan dari kompleks makam Sunan Giri. 6. Makam Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan, Menak Sembuyu, yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Di masa kecilnya bernama Raden Paku atau Joko Samudro. Kemudian diberi julukan Ainul Yakin oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang tak lain adalah guru sekaligus pamannya sendiri, adik dari ayahnya, Syekh Maulana Ishaq. Selain sebagai ulama atau wali, beliau juga bertindak sebagai raja bergelar Prabu Satmoto dan memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai tahun 1506 Masehi. Ia memerintah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi. Ketenaran beliau meliputi wilayah Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi dan Maluku. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi, dan dimakamkan di atas bukit dalam cungkup berarsitektur khas Jawa yang sangat unik. Makam Sunan Giri terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri Kecamatan Kebomas berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Secara keseluruhan lingkungan makam ini nampak sakral dan berwibawa. Secara tata kelola keruangan arkeologis, area komplek makam Sunan Giri ini terbagi menjadi 3 langkan. Area bagian menuju bangunan utama dalam budaya Jawa, dengan gapuro sebagai penandanya. 7. Petilasan Sunan Kalijaga Bukit Surowiti. Jejak para wali, khususnya Wali Songo membentang di sepanjang pantai utara Jawa. Sehingga tak sulit untuk bisa menemukan petilasan atau tempat yang pernah disinggahi oleh para wali tersebut. Salah satu yang cukup terkenal adalah Bukit Surowiti. Bukit Surowiti yang terletak di Desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, disebut-sebut sebagai petilasan pertapaan Sunan Kalijaga.
Bukit Surawiti memiliki ketinggian 260 meter di atas permukaan laut, mdpl, dan berjarak tanda kurang lebih 40 km dari kota Gresik melalui jalur Pantura Gresik-Tuban atau tanda kurang lebih 3 km dari Jalan Raya Pancang. Di kaki Bukit Surawiti terdapat sebuah telaga dan pada tepinya ditumbuhi rumpun bambu. Masyarakat percaya, di Bukit Surawiti itulah Raden Shahid melakukan ritual tapa atau semedi. Laku spiritual itu dijalaninya selama 40 hari 40 malam. Di sana, Raden Shahid menjaga tongkat Sunan Bonang yang tertancap di tepi telaga. Akhirnya tongkat tersebut menjadi rerumputan batu. Petilasan tersebut merupakan asal-usul dari sebutan Sunan Kalijaga, artinya Sunan Penjaga Sungai. Muncul juga cerita penduduk setempat. Tempat tersebut merupakan makam Empu Supa Mandrangi atau Pangeran Sedayu. Empu Supa merupakan adik ipar sekaligus santri Sunan Kalijaga. Banyak orang berziarah ke tempat ini terutama untuk mencari kesaktian dan mencari pusaka. Di dekat makam Empu Supa terdapat Goa Macan, yang konon ceritanya sebagai macan peliharaan Ki Singo Wongso, cikal bakal orang Surawiti. Di puncak Bukit Surawiti, terdapat Goa Langsih. Konon Goa Langsih adalah tempat bertapa Sunan Kalijaga. Goa Langsih ini pula konon menjadi tempat tinggal berandal Loka Jaya, julukan Raden Shahid sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Julukan berandal Loka Jaya karena Raden Shahid sering menjarah harta kaum ningrat untuk dibagikan ke kaum miskin. Goa Langsih ini tergolong unik karena memiliki pintu atau lubang masuk yang sangat sempit. Ukurannya pas untuk tubuh satu orang. Demikian recommended 7 wisata religi Kota Gresik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.